Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di channel YouTube Pintar Beasiswa. Nah, di sini aku mau sharing lagi ke teman-teman semuanya, yaitu terkait dokumen pendukung pendaftaran beasiswa KIP kuliah di tahun 2025. Nah, di sini aku penting banget kenapa harus share ini, karena ini bisa menjadi sesuatu yang memang harus kalian persiapkan dari sekarang gitu. Karena banyak banyak berkas-berkas yang memang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah menyiapkannya mepet, itu kadang agak susah karena perlu waktu perlu waktu juga ya untuk menyiapkannya gitu. Nah, oleh karena itu tanpa lama lagi mari kita ke videonya. Nah, teman-teman semuanya, tapi sebelum aku ke berkas-berkas yang memang harus kalian persiapkan, di sini aku mau sharing dulu ke teman-teman. Alhamdulillah, aku udah buat sebuah karya, yaitu sebuah ebook tentang panduan meraih beasiswa bagi pemula. Ini real benar-benar bagi pemula banget yang memang pengen daftar beasiswa. Ini daftar isinya sesuai dengan yang ada di sini ya teman-teman. Ini real dari aku sendiri yang aku tulis, teman-teman semuanya, dan aku juga minta pendapat dari teman-temanku yang dapat beasiswa gitu ya. Makanya di sini ada bacaan kata mereka tentang beasiswa kayak gitu. Nah, ini semua teman-teman bisa dapatkan, kalian promo terbatas aja untuk 100 orang tercepat, yaitu teman-teman ini aku jual Rp10.000 teman-teman. Rp10.000 teman-teman udah dapat ini semua. Kalau misalkan nggak promo ini Rp100.000. Jadi mumpung lagi diskon 90%, ini untuk 100 orang tercepat aja di video ini, itu teman-teman akan mendapatkan Rp10.000 aja udah mendapatkan semua ini gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau, silahkan kalian masuk ke aja link, yaitu ipb.link/pintarbeasiswa. Link yang ada di layar teman-teman atau yang ada di deskripsi. Nah, itu teman-teman, menurutku ini terjangkau banget dengan uang Rp10.000. Mungkin kalau di luar hanya beli bisa es teh, mungkin es teh atau kopi doang. Tapi kalau di sini teman-teman udah membeli sebuah ilmu yang memang ini pasti menurutku bermanfaat banget gitu. Dan ini terbatas cuman untuk 100 orang tercepat doang teman-teman kayak gitu. Karena kalau misalnya udah lebih dari 100 orang, nanti aku akan kembalikan lagi ke harga normalnya gitu. So dari aku sendiri, buat teman-teman yang mau baca, silahkan kalian klik linknya aja gitu. Nah, teman-teman, kita langsung aja ke videonya, yaitu terkait dokumen yang harus dipersiapkan dari sekarang, yang memang ini menjadi krusial untuk teman-teman ketahui, terutama buat teman-teman yang pengen daftar beasiswa KIP kuliah di tahun 2025. Yaitu yang pertama yang harus kalian punya itu KTP. Nah, ini basic lah teman-teman ya. Ini standar ya, memang kalian kelas 12, terutama kelas 12 ya harusnya udah punya KTP ya. Kecuali kalau misalkan belum punya KTP, nanti bisa bikin surat keterangan dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan udah 17 tahun, aku rasa kalian segera aja bikin KTP gitu, karena ini penting banget untuk proses pendaftaran gitu. Terus yang kedua, kartu keluarga. Nah, ini kartu keluarga pasti kalian udah punya lah ya, selama kalian punya keluarga gitu. Pasti punya, asalkan nama, tahun lahir, tanggal lahir, kemudian tempat lahir itu harus sama ya. Semua nama, semua dari ijazah, KTP, KK itu harus sama ya. Jangan ada perubahan atau perbedaan. Karena ini semua nantinya akan tersinkronisasi secara otomatis gitu. Terus yang kedua, akta kelahiran. Nah, dulu aku juga ini menjadi sebuah problem ya teman-teman, karena aku kelas 11 itu belum punya akta kelahiran. Di situ aku juga kayak mikir, aduh gimana ya, aku bisa kuliah gak ya, sedangkan aku nggak punya akta kelahiran gitu. Nah, akhirnya aku coba bikin kelas 11 SMA, itu aku bikin akta kelahiran teman-teman. Nah, ini sebetulnya nggak lama sih proses bikinnya, itu langsung aja datang ke Dukcapil, itu nggak lama kok, ya sekitar semingguan lah ya gitu untuk pembuatan akta kelahiran ini gitu. Asalkan teman-teman udah mempersiapkan berkas-berkasnya dari jauh-jauh hari. Dari saran aku, karena pendaftaran KIP kuliah juga belum mulai, terus pendaftaran ke jalur universitas juga belum mulai, saran dari aku, silakan kalau yang belum punya akta kelahiran segera bikin dari sekarang gitu ya. Jangan dinanti-nanti teman-teman semuanya gitu. Terus yang kedua, ijazah. Nah, ini nanti lebih ke ini sih, buat daftar ulang dan sebagainya. Nah, ini tapi jika udah ada, kalau belum ada ya gak apa-apa gitu teman-teman.
Terus yang selanjutnya yaitu SKTM. Nah, surat keterangan tidak mampu. Nah, ini penting buat teman-teman. Apalagi yang mau daftar beasiswa KIP kuliah ini harus punya ya SKTM ini gitu. Gimana cara bikinnya? Cara bikinnya teman-teman tinggal cukup datang aja ke desa. Nanti di desa itu akan teman-teman diarahkan untuk mengisi sebuah formulir dan sebagainya. Terus nanti teman-teman itu akan diarahkan ke ini ya, ke kecamatan untuk mendapat tanda tangan dari suatu pejabat di kecamatan lah istilahnya gitu. Dulu aku gitu ya alurna, dan itu nggak lama sih bikinnya, kurang lebih 1 hari juga langsung jadi, asalkan memang nggak sulit dari desanya atau dari kecamatannya, dan data teman-teman itu emang bener-bener valid atau sama lah, intinya nggak ada perubahan atau perbedaan. Itu aku yakin pasti bakal cepat gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang memang mungkin beberapa desa yang bikinnya lama dan lain sebagainya. Oleh karena itu segera bikin dari sekarang gitu teman-teman. Nah, ini struk pembelian listrik. Nah, ini biasanya tuh mayoritas akan ditanya ya, struk pembelian listrik itu 3 bulan terakhir. Dan gimana cara ngelihatnya? Cara ngelihatnya nanti kalian bisa download aplikasinya tuh PLN Mobile ya. Kalau misalkan listriknya token itu langsung ada tuh di PLN Mobile. Nah, nanti 3 bulan terakhir kalian screenshot aja kayak gitu. Nah, itu aku juga itu 3 bulan terakhir pembelian token itu nanti di screenshot, nanti dilaporkan gitu teman-teman. Jadi nggak susah lah ya untuk listrik ini. Gitu. Nanti download aja aplikasinya namanya PLN Mobile. Nah, selanjutnya itu KIP atau PIP SMA, PKH, BPNT, PBIJK. Nah, ini jika ada ya teman-teman. Kalau misalkan nggak ada ya nggak usah sih, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan DTKS ya, aku belum tulis sih, maaf. Sini DTKS, saran aku karena masih ada waktu juga, coba teman-teman datang ke ini ya, datang ke Dukcapil kalau nggak salah ya, Dukcapil atau ke desa dulu untuk daftarkan nama teman-teman itu masuk ke DTKS. Karena kalau misalkan udah masuk ke DTKS itu teman-teman itu ada di prioritas kedua gitu. Untuk penjelasan lebih lanjut teman-teman coba cek di playlist aku ya, ini kenapa harus daftar DTKS kayak gitu. Karena gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu terdaftar DTKS itu prioritasnya akan lebih tinggi lagi gitu. Dalam artian di persyaratan itu kan ada 4 ya, KIP SMA, DTKS atau dapat bantuan, P3KS sama panti sosial atau panti asuhan. Nah, kalau misalkan terdaftar DTKS itu kan jadi teman-teman punya peluang yang memang bisa lebih tinggi lagi kayak gitu. So dari aku sih untuk DTKS ya, ini spesifikasi DTKS itu coba kalian datang ke Dukcapil atau desa untuk didaftarkan. Kalau semacam ini ya kayak KIP SMA, PKH, BPNT atau PBJK ini kalau ada segera disiapkan aja kartunya. Kalau misalkan fotokopi juga gak apa-apa, dan simpan baik-baik ya, jangan sampai hilang. Kalau misalkan nggak ada juga ya gak apa-apa gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu pajak bumi bangunan. Nah, ini sebetulnya ada beberapa unit yang memang perlu ya, surat biaya pajak dan sebagainya, tapi ada beberapa unit yang nggak perlu. Contoh di IPB itu nggak ada form untuk pajak bumi bangunan gitu, tapi ada beberapa unit yang memang perlu pajak bumi bangunan ini. Jadi disiapkan aja surat lebih ke ini sih kayak tagihan pajak ya teman-teman. Tagihan pajak teman-teman itu per bulannya kayak berapa dan sebagainya, biar mengetahui juga luas rumahnya atau pemilik rumahnya nanti siapa gitu. Intinya ke arah situ sih teman-teman, kalau menurutku gitu ya. Jadi itu semua dari aku, segera siapin aja buat teman-teman. Ini basic semua. Menurutku kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman belum tahu, coba tanya ke orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya juga misalnya belum tahu atau nggak tahu atau naruhnya di mana, itu coba cari aja gitu teman-teman. Karena ini semua hampir di suatu universitas kalau mau daftar KIP kuliah itu pasti akan ditanya gitu teman-teman. Jadi silakan kalian siapin dari sekarang biar nanti teman-teman nggak akan nyesel kalau misalkan udah waktunya dekat. Kalau misalkan mau buat sesuatu jadi lebih jadi nggak ada waktu lagi gitu ya. Karena kalau misalkan udah mepet itu jadi agak riuh lah intinya gitu teman-teman. So dari aku itu aja buat teman-teman yang memang pengen baca ibu Pintar Beasiswa, silakan kalian segera baca melalui link yang ada di deskripsi ya, di ipb.link/pintarbeasiswa. Karena ini mumpung lagi promo teman-teman semuanya gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.